Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Risma Iswara dengan NIM 1805520078. Di sini saya memiliki tugas presentasi tentang akuntansi perbankan syariah. Saya dari Universitas Tiguban Semarang. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang prinsip dasar perbankan syariah, yang materi tersebut berisi tentang akad atau kontrak atau transaksi. Kemudian yang kedua ada larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan. Kemudian yang ketiga tentang larangan terhadap transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Saya akan membahas sedikit satu persatu ya. Yang pertama itu saya akan membahas tentang akad atau kontrak atau transaksi. Akad itu sendiri dalam bahasa Arab itu al-uqdu, yang merupakan jamak dari al-uqdu yang mempunyai arti ikatan atau mengikat. Sedangkan secara istilah, akad itu sendiri adalah keterpautan ijab dan qabul menurut konteks yang dibenarkan syariah. Sedangkan ijab adalah ucapan pertama yang keluar dari suatu pihak sebagai ungkapan dalam melangsungkan suatu akad. Contohnya, saya membeli atau saya menjual. Sedangkan qabul adalah apa yang keluar dari pihak kedua setelah adanya ijab sebagai ungkapan persetujuan. Kemudian rukun akad itu ada 3, yaitu yang pertama, dua pihak yang berakad. Dua pihak yang berakad di sini adalah antara penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua itu ada objek akad. Yang ketiga ada redaksi akad. Kemudian ada jenis akad. Fikih muamalah membagi akad menjadi 2, yaitu akad tabaru dan akad tijarah. Sedangkan akad tabaru itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada 3 bentuk, yaitu meminjamkan uang, meminjamkan jasa, dan memberikan sesuatu. Yang pertama ini saya akan membahas tentang akad tabaru. Akad tabaru merupakan transaksi yang tidak ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Akad ini ditunjukkan untuk keuntungan yang komersial, namun dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Di sini ada pula yang menyebutkan bahwa akad tabaru adalah perjanjian kontrak yang bersifat sosial dan komersial demi memperoleh keuntungan, dan tidak ada pihak yang dirugikan melalui akad tabaru itu sendiri dan telah disetujui oleh kedua belah pihak. Akad tabaru tersebut kan dari awal sudah saya sampaikan ada 3 bentuk, yaitu meminjamkan uang, meminjamkan jasa, dan memberikan sesuatu. Meminjamkan uang dari bentuk pertama yaitu peminjam yang tidak mensyaratkan apapun selain mengembalikan pinjaman tersebut dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Akad seperti ini menggunakan akad qordah, yang artinya pemberian barang yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain, meminjamkan barang tanpa mengharapkan imbalan. Yang bentuk kedua ini yaitu pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk jumlah tertentu. Akad seperti ini menggunakan akad rohen, yang artinya menahan harta salah satu si peminjam tersebut sebagai jaminan. Kemudian yang dalam bentuk ketiga ini yaitu pemberian pinjaman uang yang bertujuan untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Akad seperti ini itu menggunakan akad hiwalah atau hawalah. Kemudian bentuk yang kedua yaitu meminjamkan jasa. Pertama, jasa dalam bentuk melakukan sesuatu atas orang lain atau orang yang dibantu. Akad dalam bentuk seperti ini itu menggunakan akad wakalah, yang artinya
pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Kedua, jasa dalam bentuk menjadi wakil seseorang dengan tugas menyediakan jasa custody atau penitipan dan pemeliharaan. Akad seperti ini menggunakan akad wadiyah, yang artinya akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keutuhan barang tersebut. Bentuk yang ketiga yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggungkan. Akad dalam bentuk seperti ini itu menggunakan akad kafalah, yang artinya jaminan yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan itu bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima pinjaman. Dari bentuk ketiga yaitu memberikan sesuatu. Yang termasuk dalam akad ini yaitu akad hibah, wakaf, sedekah, dan hadiah. Akad wakaf yaitu suatu pihak memberikan sesuatu kepada pihak lain dan berupa barang dan untuk kepentingan umum dan agama. Namun objek dari akad wakaf ini tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain. Jadi apabila telah terjadi persetujuan menggunakan akad baru sudah disepakati, itu tidak boleh diubah menjadi akad tijarah kecuali telah melakukan kesepakatan tertentu antara kedua belah pihak. Yang kedua yaitu ada akad tijarah atau muawadah. Akad tijarah itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu natural uncertainty contract, dan yang kedua yaitu natural certainty contract. Di sini saya akan bahas terlebih dahulu yang pertama tentang di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akad tijarah atau muawadah. Akad tijarah atau muawadah merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi keuntungan atau laba. Akad ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan karena bersifat komersial. Contoh dari akad tijarah ini adalah akad investasi, jual beli, dan sewa menyewa. Kemudian akad tijarah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu natural uncertainty contract, yang merupakan jenis kontrak yang mengandung ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan. Di sini contohnya itu ada mudarabah, musyarakah, muzara'ah, musakah, mukabarah. Bentuk dari akad ini adalah akad kerjasama dalam bentuk melakukan bisnis. Dalam akad ini, keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama-sama. Dalam bisnis juga akan terjadi keuntungan dan akan juga terjadi kerugian.
Hasil yang diperoleh dari suatu yang tidak pasti. Hasil yang diperolehnya itu sangatlah tidak pasti. Oleh karena itu, akad seperti ini sangat dilarang. Karena hasil yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu, karena hal tersebut termasuk riba. Yang kedua itu ada Natural Certainty Contract atau NCC. Natural Certainty Contract merupakan jenis kontrak yang dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungannya dan pendapatannya baik dari segi jumlah dan waktu penyerahannya. Yang dimaksud kepastian di sini itu adalah masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi dapat melakukan prediksi terhadap jumlah pembayarannya. Sifatnya pasti dan dapat ditentukan besarannya di muka. Contoh yang menggunakan akad ini yaitu murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Bentuk dari akad ini yaitu akad pertukaran yang termasuk jual beli, sewa menyewa, dan upah mengupah. Dalam akad ijarah ini, keuntungan dan pendapatan sudah pasti sehingga secara syariah tidak boleh dibuat menjadi tidak pasti, karena akan menimbulkan ketidakjelasan. Kemudian ada macam-macam NCC. Yang pertama itu akad jual beli, yang kedua itu ada akad sewa menyewa. Sedangkan akad jual beli ini ada beberapa bentuk. Ada macam-macam NCC. Yang pertama itu ada akad jual beli. Akad jual beli ini ada beberapa bentuk. Yang pertama itu ada bentuk bai nakdan. Bai nakdan adalah jual beli yang biasa dilakukan secara tunai, baik uang maupun barang yang diserahkan di muka pada saat awal transaksi. Yang selanjutnya itu ada bai muazzal. Yang kedua itu ada bai muazzal, adalah jual beli dengan cara cicilan. Barang yang diserahkan dapat dibayarkan pada akhir periode atau bisa dicicil setiap periode. Kemudian yang selanjutnya ada murabahah. Murabahah itu sendiri adalah jual beli di mana besarnya keuntungan secara terbuka dapat diketahui oleh si pembeli. Kemudian ada salam. Salam itu sendiri adalah akad jual beli barang dengan cara pemesan dilakukan terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian selanjutnya ada istisna. Istisna itu sendiri merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria tertentu yang telah disepakati antara si pembuat dan si pemesan. Yang kedua itu ada akad sewa menyewa. Akad sewa menyewa ini ada 3 bentuk, yaitu yang pertama ada ijarah. Ijarah itu sendiri merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut. Kemudian selanjutnya ada ijarah muntahiyah bitamlik atau singkatannya IMBPT. Di sini IMBPT adalah ijarah yang membuka kemungkinan pemindahan kepemilikan atas objek ijarahnya pada akhir periode. Selanjutnya ada ju'alah. Ju'alah itu sendiri adalah
akad ijarah yang pembayarannya didasarkan atas kriteria objek yang telah disewa. Dari kedua bentuk akad tabarut dan tijarah tersebut ada kaidah fiktif yang berkaitan, yaitu ada dua kaidah. Yang pertama yaitu kaidah tabaru yang tidak boleh diubah menjadi akad tijarah. Transaksi seperti ini tidak bermaksud untuk contohnya seperti ini. Setiap transaksi yang asalnya tidak bermaksud untuk mendapatkan keuntungan, kemudian setelah terjadinya transaksi, pihak yang bersangkutan ingin mengharapkan suatu keuntungan dari transaksi tersebut, maka transaksi itu tidak boleh. Hal ini didasarkan pada setiap qordah yang mengambil manfaat adalah riba. Kemudian fiktif yang kedua yaitu ada akad tijarah boleh diubah menjadi akad tabaru. Contohnya itu dalam setiap transaksi yang asalnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, kemudian setelah terjadinya transaksi tersebut ada pihak yang bersangkutan meringankan pihak lain dengan menjadikan akad tersebut tanpa keuntungan, maka transaksi seperti ini sangatlah dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk membantu sesama. Materi yang kedua yaitu saya akan membahas sedikit tentang larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan. Hukum asal muamalah adalah diperbolehkannya kecuali terdapat ketentuan syariah yang telah melarangnya. Larangan tersebut berkaitan dengan prinsip muamalah yang ketiga, yaitu keharusan menghindari kemudaratan atau keharaman. Keharaman itu sendiri ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian bagi industri perbankan syariah, larangan terhadap transaksi yang haram memberikan pembiayaan yang berkaitan dengan aktivitas penggandaan jasa, produksi makanan, minuman, dan bahan konsumsi lainnya yang diharamkan oleh MUI. Apabila Allah sudah mengharamkan sesuatu tersebut, maka Allah juga akan mengharamkan hasil penjualannya. Rasulullah telah melarang menjual bangkai, komar, babi, serta patung. Barang siapa yang menjual bangkai atau daging hewan yang penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam, maka orang tersebut termasuk menjual bangkai dan orang tersebut juga memperoleh hasilnya haram atau uang tersebut haram. Demikian juga dengan orang yang telah memperjualbelikan khamar, itu sama hukumnya seperti sabda Rasulullah SAW yang bunyinya, semua yang memabukkan itu khamar dan semua khamar itu haram. Kemudian Rasulullah SAW melaknat 10 orang yang berkaitan dengan khamar sebagaimana hadisnya. Sesungguhnya Allah melaknat khamar, pemerasnya, yang diperaskan, penjualnya, pembelinya, peminum, pemakan hasil penjualnya, pembawanya, orang yang diminta dibawakan, serta penuangnya. Kemudian ada menjual narkoba, ganja, opium, serta obat-obatan psikotropika lainnya juga merupakan termasuk hukum yang berat. Orang yang menjual dan orang yang menawarkan itu merupakan mujarim atau pelaku kriminal.
Oleh karena itu, orang yang berkaitan dengan narkoba terkena laknat Rasulullah. Dengan penjualan barang yang haram itu, maka hasil penjualannya juga akan haram. Orang yang melariskan juga berhak dijatuhi hukuman mati. Begitu juga dengan penjualan rokok dan tembakau. Rokok itu dapat menyebabkan berbagai penyakit serta tidak ada manfaatnya sama sekali bagi tubuh kita. Di samping itu, merokok juga dapat membuang-buang harta, merusak kesehatan, menghitamkan bibir, dan tidak ada manfaat kebaikan dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, tidak disangsikan lagi bahwa rokok itu haram. Selanjutnya, Nabi SAW itu melarang berjualan patung, baik patung khayalan, burung, binatang ternak, dan atau patung manusia. Itu semuanya dilarang. Rasulullah juga menjelaskan bahwa mereka yang berjualan patung adalah manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat nanti. Kemudian juga tidak boleh menjual majalah yang bergambar, terutama bergambar cabul, dan itu karena dapat mendapat fitnah. Kemudian juga melarang menjual film porno dan video yang berisi gambar-gambar wanita telanjang, serta berperilaku bejat dan keji. Kemudian ada keledai jinak, itu termasuk jenis barang yang diharamkan oleh Islam, dan mayoritas ulama juga berpendapat bahwa keledai jinak itu haram untuk dimakan. Namun keledai liar itu halal untuk dimakan, dan Nabi SAW dan para sahabatnya pun memakannya. Materi yang ketiga ini saya akan membahas sedikit tentang larangan terhadap transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Beberapa transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur perolehannya itu ada beberapa. Yang pertama itu ada tadlis. Tadlis ini merupakan transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang tidak diketahui oleh suatu pihak. Tadlis ini dapat terjadi pada salah satu 4 hal pokok. Yang pertama itu ada kuantitas. Salah satu pihak atau yang pertama itu ada kuantitas seperti salah satu pihak atau penjual, misalnya mengurangi takaran barang yang telah disepakati antara penjual dan si pembeli. Pengurangan takaran ini tidak diketahui oleh si pembeli dan diketahui si penjual saja. Seandainya si pembeli ini tahu kalau barang takarannya dikurangi timbangannya, maka si pembeli ini tidak akan ridho dan jual beli ini tidak akan sah. Yang bentuk kedua yaitu kualitas. Dalam hal kualitas, misalnya suatu barang itu memiliki kecacatan bentuk dan sekiranya diketahui oleh pembeli, maka harga jual barang tersebut akan turun. Namun apabila si penjualnya dengan sengaja tidak memberitahukan kecacatan barang tersebut dengan harapan barang tersebut dapat dijual dengan harga normal, transaksi seperti ini diharamkan. Seandainya pihak si pembeli itu mengetahui, maka tidak akan ridho dengan transaksi yang telah dilakukan. Kemudian yaitu ada harga. Pada praktik tadlis dalam harga dilakukan penjual dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli tentang harga pasar, sehingga dapat menjual dengan harga tinggi.
Terus kemudian ada waktu penyerahan. Itu contohnya seperti apa? Contohnya itu suatu penjual berjanji bisa menyelesaikan proyek dalam jangka waktu 2 bulan. Padahal si penjual tersebut belum tentu bisa menyelesaikan proyek tersebut dalam waktu 2 bulan itu. Keempat jenis penipuan tersebut dapat membatalkan akad karena tidak berprinsip rela sama rela dan tidak berprinsip transparan. Kedua belah pihak tidak mempunyai informasi yang sama. Kemudian yang kedua yaitu ada gharar. Gharar ini mirip dengan tadlis. Dalam gharar ini ketiadaan informasi antara kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli dapat terjadi pada salah satu 4 hal pokok. Yang pertama itu ada kualitas. Contohnya seperti pembelian seluruh hasil panen ketika pohon atau tanaman tersebut belum menunjukkan hasilnya. Dalam hal ini si pembeli tidak mengetahui kualitas barang yang akan diperjualbelikan tersebut. Nilai jual dapat lebih tinggi dan dapat juga lebih rendah dibandingkan dengan nilai jual yang telah disepakati di awal. Kemudian apabila hasil panen lebih tinggi, maka pembeli akan diuntungkan. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua itu ada kualitas. Dalam gharar kualitas itu terjadi dalam penjualan sapi yang masih di perut induknya. Kemudian ada harga. Dalam gharar harga dapat terjadi jika penjual dan pembeli tidak pasti mengetahui harga yang dipakai dalam jual beli yang telah disepakati tersebut. Kemudian ada waktu penyerahan. Dalam gharar waktu penyerahan dapat terjadi jika kedua belah pihak tidak tahu kapan barang tersebut diserah terimakan. Yang ketiga ada bai ikhtikar. Bai ikhtikar adalah bentuk lain dari transaksi jual beli yang dilarang oleh syariat Islam. Ikhtikar itu mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun. Dengan demikian, penjual dapat menaikkan harga barang tersebut dan memperoleh keuntungan yang seharusnya tidak diperoleh. Penimbunan barang yang diharamkan itu setelah memenuhi kriteria seperti barang yang ditimbun lebih dari kebutuhan selama 1 tahun. Yang kedua, pemilik tersebut menanti kenaikan barang baru menjual barang. Kemudian yang ketiga, penimbun dilakukan pada saat masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut. Kemudian yang keempat ada bai najasi. Bai najasi ini merupakan tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk tersebut itu ikut naik. Upaya menciptakan produk palsu ini antara dilakukan dalam bentuk seperti penyebaran isu yang menarik perhatian orang lain untuk membeli barang tersebut. Kemudian seperti melakukan order fiktif atau untuk memunculkan efek psikologis orang lain untuk membeli barang dan bersaing dalam harga. Kemudian ada yang seperti melakukan pembelian pancingan sehingga tercipta sentimen pasar.
Misalnya dalam suatu transaksi atau pelelang penawar barang dengan harga tertentu. Kemudian ada seseorang menaikkan harga tawarnya padahal ia tidak berniat untuk membeli barang tersebut. Dia hanya ingin memancing pengunjung lainnya untuk menipu para pembeli. Orang seperti itu telah melanggar larangan Rasulullah. Sebagaimana sabdanya yang janganlah kalian melakukan jual beli, jangan beli najasi. Kemudian yang kelima ada maisir. Maisir merupakan sebuah perjanjian di mana suatu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lain akan mengalami kerugian. Contohnya seperti memberikan pembiayaan pada bisnis yang mengandung unsur judi. Maisir memiliki beberapa macam, yaitu yang seperti pertama, undian tanpa syarat. Di sini pengunjung bisa mendapatkan sebuah kupon tanpa harus membeli suatu barang tersebut. Hukum dari jenis undian seperti ini itu sangat boleh karena tidak mengeluarkan biaya untuk mendapatkan kupon tersebut. Kemudian ada undian dengan syarat membeli barang. Jadi suatu perusahaan itu mengadakan door prize atau menyiapkan hadiah-hadiah yang menarik seperti mobil, handphone, tiket haji dari barang tersebut. Kemudian orang yang mendapatkan kupon tersebut dimasukkan kepada kotak kupon. Hukum dari undian jenis ini itu ada dua keadaan. Yang pertama itu ada apabila harga pokok bertambah, maka hukum ini dilarang karena ada tambahan harga, berarti ia telah mengeluarkan biaya untuk mengikuti undian seperti ini. Kemudian ada keadaan undian berhadiah tersebut tidak memengaruhi harga pokok. Kalau tipe yang seperti ini itu diperbolehkan karena tidak adanya tambahan harga pada barang dengan tujuan si pembeli itu juga membutuhkan barang tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada undian dengan mengeluarkan biaya. Contohnya seperti orang yang ingin mengikuti undian tersebut itu tuh harus mengeluarkan biaya, seperti ketika mengikuti undian ini itu harus dikirim menggunakan perangko. Sedangkan untuk mengirim menggunakan perangko itu mengeluarkan biaya, maka termasuk maisir. Demikian presentasi saya tentang prinsip-prinsip perbankan syariah. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.